Kalau kamu buat kesalahan ini di tes gambar arsitektur, kemungkinan besar kamu nggak akan lolos. Dan yang bikin parah, banyak banget yang nggak sadar mereka ngelakuin hal ini. Di video ini, aku bakal review satu gambar, dan tetap tonton video ini sampai akhir, karena aku ada bonus untuk semua penonton. Ayo kita bahas apa yang salah, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang sebenarnya udah bagus dari gambar ini. Jadi pastikan kamu tonton sampai habis, karena ini bisa nentuin hasil tes kamu. Tapi sebelum kita bahas, coba kamu lihat dulu gambar ini. Menurut kamu nih, apa yang salah ya? Oke, kesalahan pertama yang pastinya jangan sama sekali kalian lakukan, yaitu kalian fokus di bagian yang aku kotakin biru ini, yaitu terletak pada gambar telurnya. Gambar telurnya bagus dan jumlahnya juga benar adalah 3. Namun, karena posisinya vertikal, kenapa sih nggak boleh? Jadi, ketika kalian menggambar, gambar apapun, benda apapun di gambar, itu posisinya harus posisi stabil. Nah, apa itu posisi stabil? Jadi, kalian seberapa sering sih melihat posisi telur dalam posisi vertikal seperti di gambar? Mungkin ada fenomena di mana satu hari, di satu waktu tertentu, itu posisinya bisa seperti ini. Tapi kejadiannya sangat langka, sehingga sebaiknya kalau kalian menggambar, di sini dalam halnya adalah telur, itu sebaiknya gambarnya seperti ini, yaitu horizontal. Kalian bisa coba sendiri di rumah, letakkan telur di atas permukaan lantai ataupun di permukaan meja, dan kalian lihat posisinya itu seperti apa. Jadi, sangat dihindari untuk menggambar telur dalam posisi vertikal. Nah, kesalahan kedua, aku mau kalian fokusin ke gambar yang ada di kotak ungu, yaitu gambar muffinnya. Gambar ini adalah ujian gambar pertama dari ujian gambar arsitektur. Gambar pertama itu kalian akan dikasih instruksi untuk menggambar benda-benda tertentu yang udah ditentukan juga sama panitianya. Nah, gambar pertama harus menggunakan teknik yang namanya isometri, di mana gambarnya itu ditentukan oleh 2 garis yang pertama kali kalian gambar, dan semuanya harus mengikuti 2 garis kemiringan ini. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut nih, isometri itu gimana sih cara gambarnya, dan isometri dan perspektif itu beda ya. Gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti aku coba bikinin satu video penjelasan gimana sih cara gambar isometri yang benar. Gitu. Nah, kalau dalam kasus ini, muffinnya akan terlihat sepertinya aku gambar kurang lebih outline-nya pakai warna hijau. Gitu. Jadi bukan seperti teknik perspektif di mana benda yang dekat mata itu lebih besar dan benda yang jauh dari mata kalian itu lebih kecil, tapi kalau isometri, bendanya itu besarnya sama. Itu, dimanapun dia diletakkan. Oke, lanjut ya, kesalahan yang ketiga. Ini sebenarnya masih berhubungan sama isometri. Kalau misalnya kalian lihat, nggak hanya di kotak yang ungu, tapi juga benda-benda yang lain, ini sebenarnya kemiringannya itu berbeda-beda. Gitu, dimana ini nggak terlalu dianjurkan atau tidak disarankan ketika kalian menggambar dengan teknik isometri. Aku ada poin-poin yang aku suka dari gambar ini, yaitu dia sudah memenuhi syarat atau menggambar semua kebutuhan atau semua benda yang dibutuhkan atau diinstruksikan oleh panitia. Yang 1, 2, benda ketiga, lalu keempat, ada juga benda kelima yaitu kotak susu, lalu benda keenam. Jadi jumlahnya pun harus sama persis ya. Ketika dia diinstruksikannya 2 muffin, kalian harus menggambarnya 2 muffin. Oke, poin lainnya aku suka dari gambar ini, dia menggambar dengan kesan selesai. Karena tentunya kalian bisa lihat dia bikin outline, lalu dia bikin bayangan di benda masing-masing itu sendiri, lalu yang terakhir adalah dia juga bikin bayangan di reflektif atau di permukaan di mana bendanya berada, sehingga kesannya adalah selesai. Jadi kalian dikasih waktu sekitar 90 menit untuk 2 gambar dengan asumsi 45 menit. Satu gambar dia menggambar dengan sangat baik dengan kesan selesai. Yang terakhir yang aku suka juga dari gambar ini, kalian bisa contoh juga, yaitu dia gambarnya 80% memenuhi kertas. Gitu. Jadi ketika kalian menggambar proporsi dari awal sekali ya, kalian udah punya kira-kira bendanya itu sebesar apa, terletaknya di mana, gitu. Dan aku suka di sini juga dia punya point overlapping. Gitu, dimana itu adalah kejadian ketika kalian meletakkan benda-benda di suatu tempat, itu akan ada overlapping di poin-poin tertentu. Oke, bonus time. Nah, kalau kalian mau gambar kalian juga di-review, aku buka sekarang kesempatan. Kalian bisa kirim gambar kalian ke email aku yang ada di kolom komentar. Tapi, sebelumnya, kalian harus subscribe channel aku, like dan komen di kolom kalau misalnya kalian udah kirim gambar melalui email. Dan aku akan kasih review sedetail mungkin. Sehingga ini adalah feedback secara pribadi buat kalian. Dan kalian dapat langsung feedback dari aku. Nah, aku cuma kasih kesempatan ini 1 kali setelah kalian nonton video ini. Dan aku akan cek apakah kalian udah subscribe, like, sama komen di kolom komentar bawah. Dan aku akan kirim email feedback buat kalian. Oke, so jangan lupa subscribe kalau kamu serius mau masuk arsitektur, karena aku bakalan ngajarin hal-hal yang gak diajarin di kuliahan. Lalu satu lagi adalah share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya ternyata ada teman kalian yang mau masuk jurusan arsitektur, tapi masih bingung nih, aduh gambar aku tuh udah cukup belum sih? Atau misalnya mereka butuh feedback, kalian bisa share video ini, jadi mereka juga bisa terbantu oleh feedback yang bisa aku berikan kepada gambar mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!